sebelum orang Amerika sekitar tahun 1960-an tahu tentang jalur tektonik yang menghubungkan antara Laut Selatan dengan gunung berapi, orang Yogyakarta sudah tahu bahwa ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan penunggu gunung berapi. Orang Jawa setidaknya sekitar abad ke-8 sudah tahu bagaimana caranya untuk mengantisipasi kegiatan tektonik kalau misalnya ada gempa di Laut Selatan. Hipotesa saya adalah bahwa ada banyak sekali kearifan adat yang punya relevansi di dunia sains. Indonesia laboratory of the world. Laboratorium dunia. Dari situ Anda bisa di Pulau Satonda dapatkan obat masa depan. Di Papua Anda bisa pelajari sarang rayap untuk membangun arsitektur yang tahan panas tanpa harus pakai AC. Di lahan gambut di Kalimantan Anda bisa mengajari dunia tentang bagaimana caranya merestorasi gambut yang merupakan the largest of, if not the largest carbon sink di dunia. Hal-hal seperti itulah yang membuat Indonesia bangga ke depan. Bukan karena dia negara besar, tapi karena dia negara besar dengan tanggung jawab, orang bisa datang di situ cari jawaban dan dapat. Selamat bergabung kembali di Jalin Talks bersama saya Hilmar Farid. Kali ini saya mengundang seorang yang istimewa, seorang peneliti, ilmuwan dari Nottingham, University of Nottingham. Dan juga terlibat di dalam banyak percakapan publik sehingga saya kira juga bisa kita masukkan dalam kategori public intellectual. Bagus Mulyadi. Terima kasih Bagus sudah bergabung di Jalin Talks kali ini. Terima kasih Pak. Saya mau mulai dari satu berita yang belakangan menghangat gitu soal guru besar gitu ya, profesor gitu ya. Kita lihat ada cukup banyak ya tokoh politik kemudian menjadi guru besar, minta jadi profesor, sempat dibahas juga di Tempo. Bukan soal kepantasan dan lain-lain, saya kira udah dibahas oleh media yang lain. Yang saya ingin tahu pengalaman dari UK dan pernah juga di Prancis ya di beberapa tempat. Sebenarnya makna professorship itu sendiri apa sih gitu ya? Mulai dari sana deh. Oke, terima kasih Pak Hilmar. Saya terhormat sekali. Walaupun saya tahu batasan publik, tapi saya nggak tahu batasan intelektual. Jadi intelektual publik mungkin agak debatable gitu ya. Saya asisten profesor di University of Nottingham. Jadi itu titel akademik gitu ya. Saya juga sebenarnya nanya, profesor tuh arti katanya kan profiteri. Dengan bahasa Inggris jadi to profess, menyuarakan dengan lantang dan dengan penuh konviksi gitu. Saya ngobrol dengan akademisi-akademisi di Inggris, dari mana asalnya itu? Dibilang, ada disinyalir dari kebudayaan gereja masa lampau di mana seorang akademisi yang kemudian mendapatkan posisi tenur atau permanen, itu bebas mengutarakan apapun tanpa ada koersi dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau gereja pada waktu itu gitu. Jadi we profess or something. Kadang-kadang secara kolokial dia tanya, I'm a professor. Okay, what do you profess? Gitu ya. Nah kemudian lambat laun dengan budaya akademik di Anglo-Amerika, profesor itu menjadi sebuah jabatan tertinggi bagi akademik aktif di universitas, yaitu mereka yang melakukan kegiatan penelitian, menciptakan ilmu-ilmu baru yang original. Tapi secara kolokial, profesor itu artinya ya guru juga. Jadi kalau di Amerika, walaupun dia seorang asisten profesor, dia akan memanggil dirinya I'm a university professor. Mungkin kayak ini kali ya, seorang brigjen bisa ngomong I'm a general, or walaupun dia brigjen atau majen. Inggris itu sebenarnya nggak menggunakan sistem profesor, dia di bawah guru besar. Dia pakai sistem yang namanya lecturer, fellow, reader. Cuman karena tuntutan globalisasi, akhirnya Inggris pun menggunakan sistem Amerika. Nah, perbedaan di Amerika dengan Inggris tuh, kalau di Amerika assistant professor itu belum permanen, dia harus masuk dalam proses tenureship. Nah ketika sudah tenur atau permanen dia jadi associate professor. Tapi di Inggris assistant professor itu sudah permanen. Sudah tenurial ya, jadi dia memang sudah permanen. Jadi tapi balik ke keterangan tadi ya, jadi kan sebenarnya to profess ya, dia menyatakan sesuatu secara lantang, tidak diintervensi oleh pihak lain gitu ya. Sehingga kan praktis kalau kita lihat ya posisi professorship ini urusannya dengan kebebasan akademik gitu. Betul ya. Sekali. Jadi bahwa dia di dalam satu masyarakat
bukan berada di atas dalam pengertian dia boleh melampaui hukum, tetapi punya kebebasan, gitu ya. Sehingga masyarakat berkembang karena pandangan-pandangan dia membuka jalan untuk segala macam hal, gitu ya. Betul, kalau Pak Hilmar jalan di salah satu college di Oxford misalnya, ya, di sebuah gedung di mana ada debat intelektual, di situ dia berhadap-hadapan tuh. Mirip seperti di parlemen di Inggris. Jadi sistem adversarial di Inggris itu dimikrokosmoskan di universitas. Jadi profesor itu bebas untuk tidak dikoersi oleh pihak yang berkuasa supaya ide itu bisa diuji di ruang-ruang di Oxford University sebelum dia diperdebatkan di masyarakat. Gitu. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Kenapa? Karena supaya masyarakat bisa tahu siapa yang dia harus percaya. Ini sudah tahan uji atau belum idenya gitu. Karena nggak semua masyarakat itu bukan hanya tahu apa yang terbaik buat dirinya apalagi bangsa, dia bahkan belum tentu tahu mempertanyakan apa harusnya. Betul. Dan profesor itu tujuannya itu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya budaya di universitas itu mirip-mirip dengan budaya di negara. Ada senat, ada eksekutif, saya barusan mencoba daftar jadi senat, harus kampanye segala macam kayak gitu. Nah itulah tujuan sebenarnya universitas itu seperti itu, dan itu lahir dari kebudayaan di Inggris, itu dari kebudayaan. Ya makanya karena di sini ramenya kan lebih banyak soal orang yang sebenarnya tidak di dalam jalur akademik tiba-tiba minta jadi guru besar gitu ya. Karena kayak ada kekacauan pandangan itu ya. Sebenarnya fungsinya apa sih gitu ya, menjadi profesor atau diakui sebagai guru besar gitu. Iya, salah satunya ini Pak, dulu di Inggris atau di Eropa lah ya, Anglo-American, European, termasuk yang kontinental, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol. Itu kan orang mau tahu mana yang benar dan mana yang salah di pre-modernity, itu kan taunya dari liturgi gereja atau otoritas keagamaan gitu ya, dari skriptur, dari ayat-ayat kitab suci. Nah, sejak masuk ke modernitas itu, universitas seakan-akan mengambil peran itu, modernitas. Jadi reason, the age of reason. Nah, tentu saja universitas itu punya semacam otoritas. Jadi benar atau salah itu bukan hanya termasuk ini ranah gereja, tapi ranah saya. Nah, kelihatannya saya pikir otoritas itulah yang kemudian gampang sekali berubah jadi otoritas politik. Membuat gelar profesor itu menjadi sangat mengundang gitu. Nah, ini juga ada seorang intelektual yang mempelajari tentang orang kulit hitam di Amerika, di Chicago University, namanya Thomas Sowell. Dia itu bilang di bukunya berjudul Intellectual, The Intellectual. Intelektual itu paling mudah digoda untuk bilang seakan-akan kalau saya jago di satu bidang, saya jago di bidang yang lain. Oleh karena itu kekuasaan kasih saya aja. Kira-kira begitu gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya sih, ya saya juga mau diakui sebagai sang guru besar di Indonesia. Apalagi di tengah-tengah ketiadaan standar, maka publik akan percaya kepada saya dan maka itu mungkin bisa menjadi mata uang politik. Nah, itu sih mudah-mudahan enggak. Dan itu kayaknya daya tarik utama ya. Sekarang ada perlombaan. Saya sinyalir begitu Pak. Ya. Dan itu juga membuat insentif bagi universitas yang mau tidur dengan kekuasaan untuk memperjualbelikan gitu ya, walaupun nggak dengan mata uang tapi dengan pengaruh macam-macam ini loh, ini guru besar, Anda kalau jadi ini mungkin dipandang sedemikian rupa oleh masyarakat sehingga itu bisa menjadi mata uang politik. It's transactional. Jadi, betul. Ya. Oke, masuk ke bidang Anda, Chemical Environmental Engineering? Iya, di Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan. Oke, terus boleh nggak cerita ringkas gitu, apa yang kayak subjek utama yang dipelajari? Saya sebenarnya belum pernah jadi mahasiswa teknik kimia, apalagi teknik lingkungan. Saya sebenarnya di ITB dulu, kuliahnya satu di Departemen Teknik Mesin. Saya kemudian S2, S3 di Departemen Fisika Terapan di Taiwan. Lulus dari situ saya jadi peneliti postdoc itu di Departemen Matematik di Perancis, kemudian di Departemen Ilmu Bumi di Imperial, sebelum kemudian jadi permanen akademik di Nottingham University. Orang tanya, berarti kamu sebenarnya bidangnya apa? Secara
simple, mungkin benang merah riset saya itu applied matematik. Matematika terapan yang kemudian bisa diaplikasikan di mesin, di ilmu bumi dan lain sebagainya gitu. Jadi dan sistem di UK itu memungkinkan untuk seorang akademik dengan portfolio seperti itu untuk di host di departemen apapun. Jadi seperti itu kurang lebih. Karena kemampuan menerjemahkan atau mengaplikasikan matematika. Iya betul. Jadi bisa diaplikasikan di groundwater transport, persamaan-persamaan yang menggovern the way fluid moves underground is also juga merupakan persamaan yang menggambarkan bagaimana caranya polusi itu terdistribusi. Kurang lebih gitu. Tapi kan maksudnya untuk negeri kita ya, yang tambangnya banyak, punya problem air dan segala macam tuh, ini kayak sangat applicable gitu ya. Artinya apa yang di riset-risetnya itu. Nah, baru-baru ini kan pemerintah memperbarui, mereka bikin strategi dan juga rencana aksi biodiversity gitu ya, untuk memastikan kelestariannya gitu untuk 2025-2045. Dan ya tentu teknologi di sini digunakan gitu ya. Jadi orang bicara tentang geoengineering, material engineering dan seterusnya gitu ya, untuk memastikan kelestarian dari biodiversity kita. Nah, saya ingin tahu gitu ya, dari riset yang dilakukan ini kontribusinya terhadap upaya melestarikan biodiversity kita tadi ya, soal konservasi sumber daya air barangkali itu seberapa jauh? Ini rencana aksi yang bagus Pak ya. Ini kira-kira Agustus baru-baru ini kan di launching oleh Bappenas dan Wakil Presiden. Saya baru baca sebenarnya. Jadi ini punya, kalau menurut saya tujuannya mulia. Ada 3 tujuan kalau nggak salah. Yang satu karena tujuan pertamanya itu intrinsik, menganggap alam semesta itu punya nilai dengan sendirinya tanpa melihatnya sebagai means to an end gitu ya. Jadi spesies memang harus dilindungi, itu tujuan utamanya kan. Tujuan keduanya itu apa gunanya buat masyarakat sekitar. Itu menurut saya mulia. Yang tujuan yang ketiga itu tata kelola. Jadi kelihatannya secara scope sangat mulia, ambisius bahkan menurut saya. Tapi tenggat waktunya juga sampai 45 kan. Jadi 20 tahun. Jadi secara gestur itu baik. Kita sudah waktunya punya hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Hilmar tadi dari science gitu ya, untuk mengatasi masa-masa keanekaragaman hayati, biodiversity keanekaragaman hayati. Semua masalah yang menyangkut keanekaragaman hayati itu masalah interdisipliner. Nomor 1. Jadi misalnya kita mau bicara tentang masalah geotermal, masalah interdisipliner. Ketika kita mau tahu panasnya ada di mana, itu remote sensing, geologis itu harus bekerja sama juga dengan applied modelers, mathematicians untuk tahu kapan balik modal, kapan reaksi kimia itu masuk dalam model segala macam. Nah, jadi teknik kimia dan lingkungan itu aplikasinya di bidang-bidang seperti ini itu sangat luar biasa relevan. Tapi di rencana aksi yang ini yang saya mau tekankan, itu juga memberikan insentif yang saya lihat ya Pak ya, di salah satu strateginya itu memberikan insentif pada perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan geotermal seperti Geodipa, itu juga untuk memproteksi keanekaragaman hayati. Nah itu yang kita coba lakukan. Saya bekerja sama dengan Geodipa sebenarnya dan dengan Supreme Energy. Mereka bawa sampel ke Nottingham, beneran bawa gitu, bawa di bea cukainya mesti dijelasin ini apa itu, gitu ya. Terus batuan, gimana caranya supaya Indonesia itu bisa menjadi atau ladang-ladang geotermal yang sudah hampir habis itu bisa menjadi situs potensial untuk menaruh karbon dioksida, sequestration, seperti itu. Gimana juga caranya agar masyarakat itu bisa diuntungkan dari kegiatan eksplorasi. Saya pernah dalam kapasitasnya sebagai dosen lingkungan itu membantu IPB contohnya. Pergi ke Belitung, Mbak. Belitung itu kan bekas tambang nikel. Kemudian masyarakatnya ingin supaya ekonominya tidak bergantung pada nikel kalau nikelnya sudah habis. Pengen jadi
komunitas berdasarkan turisme. Jadi dibuatlah geopark di situ. Dan di situ ada keanekaragaman hayati, ada spesies-spesies marsupialis yang udah hampir nggak ada segala macam. Dan UNESCO juga ikut turut ambil bagian di situ untuk melestarikannya kan. Nah, gimana caranya supaya ada insentif bagi penambang nikel, penambang-penambang itu untuk kemudian mengajari masyarakat. Ada loh biodiversitas yang khas di daerah sini yang harus di emphasized. Kalau misalnya perusahaan geothermal itu bukan cuma ngambil panas bumi, tapi bisa memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang ini loh batuan sedimen, batuan karbonat, cara terbentuknya seperti apa, semacam kayak museum. Tapi isinya tuh sampel batu-batuan yang bisa mengajari masyarakat. Nah ini baru bukan hanya sekedar aksi, tapi juga punya memanggil insentif dari masyarakat untuk ambil bagian. Dan yang saya puji yang terakhir, mungkin emphasisnya pada kesertaan masyarakat adat. Nah itu sudah saatnya. Mungkin sedikit terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Ya di rencana aksi itu cukup menonjol ya soal masyarakat adat gitu. Nah saya pengen tahu, sering kita bicara ya tentang pentingnya pengetahuan lokal masyarakat adat karena mereka hidup bergenerasi dengan ekosistem yang berbeda-beda gitu sehingga pengetahuan mereka instrumental gitu ya untuk urusan kelestarian. Tapi dari perspektif sains gitu, karena sering kali orang bicara tentang pengetahuan lokal nih scientific apa enggak sih sebenarnya gitu ya? Iya ini di media di level populer walaupun saya bukan representasi dari popularitas, banyak kemudian anggapan bahwa local wisdom ini semacam logika mistika. Jadi ini apalah ngomong apa sih gitu. Nah saya kaget sekali sebenarnya bahwa sebelum orang Amerika sekitar tahun 1960-an tahu tentang jalur tektonik yang menghubungkan antara Laut Selatan dengan Gunung Berapi. Orang Yogyakarta sudah tahu bahwa ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan penunggu Gunung Berapi. Orang Jawa setidaknya sekitar abad ke-8 sudah tahu bagaimana caranya untuk mengantisipasi kegiatan tektonik kalau misalnya ada gempa di Laut Selatan. Karena local wisdom itu loh. Gitu. Jadi saya lihat ini mitos. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah Indonesia tahu bagaimana caranya bergumul dengan antroposen jauh sebelum kapal ekspedisi dari Amerika itu datang. Jauh sekali, hampir 1000 tahun bedanya. Gitu loh. Dan sekarang kita anggap itu sebagai logika mistika tanpa menghargai gitu ya. Ada efikasi. Maksud Sultan Hamengkubuwono IX itu lulusan Leiden. Dia bukan orang yang nggak ngerti tentang filosofi dan ilmu modern gitu. Ini bukan mistis-mistisan dalam hal udahlah nggak usah harus dipercaya. Nah itu baru satu sampel dari situ. Nah hipotesa saya adalah bahwa ada banyak sekali kearifan adat yang punya relevansi di dunia sains ketika dunia sedang mencari-cari cara yang paling bagus secara saintifik untuk mengatasi masalah bersama seperti climate change. Dan mungkin Indonesia punya jawabannya. Mungkin dengan rencana aksi ini akan keluar beberapa hal yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Nah, cuma karena yang kita lakukan di kebudayaan itu juga antara lain mendokumentasi pengetahuan-pengetahuan lokal ini. Dan dari banyak diskusi yang kita lakukan, betul bahwa itu memang bisa menjadi kayak semacam pijakan ya gitu untuk memahami keadaan kita jauh lebih baik, lebih akurat gitu bahkan. Tetapi di sisi lain juga kita menyadari keterbatasannya gitu ya, bahwa dia nggak bisa berdiri sendiri gitu, dia nggak bisa proyeksikan ke masa sekarang gitu ya 1000 tahun kemudian gitu. Betul. Ya, dan memerlukan di sini intervensi sains, teknologi gitu ya. Nah pengalaman selama ini ada nggak sih gitu yang bisa mengkombinasi tadi ya kearifan lokal atau berpijak pada itu, kemudian dengan bantuan sains dan teknologi menghasilkan hal-hal baru yang sangat berguna buat kita sekarang gitu. Ada beberapa potensi, tapi saya tertarik dengan statement Pak Hilmar yang sebelumnya gitu ya. Dia butuh bantuan untuk mengejawantahkan potensinya, dan butuh bantuan sains. Makanya saya selalu berpikir mungkin agak sedikit kontroversial. Kebudayaan itu lingkupnya jauh lebih luas daripada pendidikan tinggi.
kebudayaan itu manifestasi dari perilaku kolektif. Yang di dalamnya itu ada pengetahuan, hukum, adat istiadat, seni, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari bahwa kebudayaan itu dari set teori di matematik gitu ya, ada set, ada subset. Harusnya pendidikan formal itu bagian dari sebagai Direktorat Jenderalan dari Kementerian Kebudayaan. Bukan sebaliknya. Sebenarnya gitu loh. Karena betul kebudayaan itu dia harus di bawahnya itu ya, dari keseniannya, DNA orang Sumbawa yang terlihat dari Sabalong sama Lewanya itu segala macam. Itu sangat berdekatan dengan cara pandang dia tentang dunia pendidikan. Bahkan ada hukum adat di situ. Nah, itu sebenarnya di dalam umbrella culture. Gitu yang menurut saya kurang diapresiasi. Baik dalam explanatory power-nya, maksudnya kemampuannya untuk menjelaskan fenomena sosial, maupun dalam efikasinya untuk menyelesaikan masalah praktis seperti pandemi yang tadi kita ngobrol sedikit. Nah, contohnya tentang gimana caranya sains bisa, ambil contoh tadi saya ngomong tentang Sabalong sama Lewa Sumbawa gitu ya. Di atas sekitaran Dompu, daerah Dompu atau Bima, itu ada sebuah pulau, namanya Pulau Satonda gitu ya. Nah di situ adalah pulau dengan formasi atol yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada microbiolite stromatolites namanya, sebuah organisme batuan sedimen yang sebenarnya sudah punah 6 juta tahun yang lalu. Yang bisa itu Pak, itu di universitas luar negeri, di banyak profesor-profesor luar negeri datang ke situ sengaja-ngaja untuk meneliti organisme yang sudah punah, yang disinyalir bisa memiliki potensi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit modern seperti kanker segala macam. Orang Sumbawa itu punya adat sendiri. Sabalong sama Lewa tadi saya bilang, dia menganggap bahwa alam semesta itu punya nilai intrinsik dan alam itu semua makhluk itu harus diperlakukan setara, lepas dari ruang, lepas dari tingkat sosial. Jadi Sumbawa itu terkenal sebagai penghasil ternak terbesar, sapi, kerbau, kuda. Karena ternaknya itu bisa masuk dari rumah ke rumah, lepas dari dia kepala desa atau orang jelata, segala macam gitu loh Pak. Nah itulah yang memungkinkan Pulau Satonda bisa terreservasi, madu Sumbawa itu bisa sebagus itu, ternak Sumbawa bisa seterkenal itu. Nah jalur inilah Pak, yang orang tuh kadang-kadang nggak mengerti atau bahkan tidak menghormati gitu ya. Gimana caranya supaya sains itu bisa terintegrasi dengan itu? Gitu. Karena jelas punya signifikansi di bidang sains. Saya pernah lihat itu ada riset, mereka bikin global index on biocultural diversity ya. Jadi mereka nggak cuma bicara tentang biodiversity gitu ya, tapi biocultural diversity. Dan Indonesia ini satu di antara 3 biocultural diversities terbesar gitu ya. Jadi ada Brazil, Amazon, Kongo, terus Nusantara ini gitu ya. Nah, cuman yang selalu jadi pertanyaan gitu ya. Ini hampir nggak pernah muncul kan, kita kayak ngomong pembangunan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bicara tahun 90-an itu kejar industri manufaktur, sekarang mau green dan seterusnya gitu. Tapi fakta biocultural diversity ini begitu besar, problem yang menghalangi kita untuk berpikir menggunakan ini sebagai pijakan itu sebenarnya apa? Apa ada sesuatu yang fundamental keliru dalam cara kita melihat? Apakah pragmatis saja bahwa industri manufaktur ini duitnya cepat dan seterusnya gitu? Masalahnya apa? Indonesia negara besar dari segi biocultural. Indonesia negara besar. Statement itu belum cukup untuk menjadi narasi, itu masalahnya situ. Indonesia negara besar di bidang biocultural atau negara besar. So what? So what? What should we do? Narasi itu seharusnya punya semacam pengertian akan identitas kita dan misi ke depan. Jadi contohnya seperti ini, Cina itu pusat dunia, Tiongkok dari namanya juga udah pusat dunia. Bener nggak pusat dunia? Tentu aja enggak. Kan dunia bulat, masa dia pusatnya gitu kan. Tapi imaji itu
membuat mereka bisa melakukan tindakan sesuai dengan narasi itu. Kita belum punya narasi yang seperti itu. Argue saya ya. Kita negara yang besar secara biokultural. Terus kenapa? Apakah kita punya tanggung jawab terhadap alam semesta? Nah, saya sinyalir etos itu ada di level lokal. Gitu loh. Level itu ada di level lokal. Yang mungkin hilang sebagian karena masa penjajahan. Jadi kita hilang identitas kita sendiri. Sebagian mungkin karena semacam konformitas yang agak dipaksakan, gitu ya. Bahwa semuanya harus memiliki approach yang seragam, gitu. Jadi boleh dibilang nih proyek kemerdekaan ini belum selesai, gitu. Maksudnya kalau tadi kan bahwa dia ada di lokal, gitu ya. Ketika dia ketemu kan idealnya membentuk republik dan seterusnya. Ini himpunan dari ini semua kan. Orang Yunani punya konsep Gaia, Mother Nature. Orang Minangkabau punya Bundo Kanduang. Bundo Kanduang. Pak Hilmar pernah bilang ada ini apa? Alam itu guru. Alam terkembang jadi guru. Ya. Alam terkembang jadi guru. Jadi guru. Seperti itu ya. Itu narasi orang Minangkabau. Ya. Gitu loh. Dari narasi itu dia punya tanggung jawab. Alam itu dianggap oleh orang Minangkabau sebagai feminin. Ya. Gitu ya. Mungkin karena alam itu yang menentukan apa yang bisa menjadi the natural selection is by the nature, right? Dan wanita atau feminin itu yang menentukan keturunan kita ke depan seperti apa. Makanya seorang laki-laki ditolak oleh wanita itu menyakitkan sekali karena intinya tuh Anda dipandang tidak layak untuk DNA-nya diteruskan ke generasi setelahnya. Itu kan. Ya orang Minangkabau matrilineal. Itu karena seperti itu. Itu harusnya dijadikan dasar. Makanya begini Pak, itu kan Minangkabau. Terus tadi saya bilang di Sumbawa ada, di Bugis punya sendiri, gitu kan. Ada sebuah karya besar di situ yang lebih panjang 1,5 kali lipat dari Mahabharata, namanya Lagaligo, seperti itu kan. Dia punya etos-etos sendiri. Tapi dalam narasi kemerdekaan itu, ini menurut saya agak diredam sedikit, gitu loh. Yang penting adalah narasi bersama. Padahal kalau menurut saya mungkin sedikit kontroversial. Padahal mereka harusnya dibuat berkompetisi satu sama lain. Praktisnya seperti ini Pak. Kalau kita buat semacam hierarki, mana daerah, saya nggak mau bilang provinsi karena provinsi itu kan batas administratif. Mana daerah atau suku yang paling bagus dalam mengatasi masalah sustainability. You can choose your criteria. Resilience against pandemic, resilience against food, resilience against energy, apapun itu ya. Ketika kita bikin hierarki, akan ada inherent di dalamnya kompetisi antar keragaman ini. Dan kompetisi itu walaupun harus dijaga ketat, itu akan membawa yang terbaik dari identitasnya. Coba misalnya, orang Sumbawa di rating kemampuannya mengatasi masalah climate itu C misalnya. Terus orang Minangkabau di rating B. Besok-besok pada sensitif kan. Kayak begitu kan. Nah, itu ide-ide brainstorming yang mungkin bisa dilakukan. Tapi menarik. Saya soalnya terpikir ini lama ya menghantui pikiran saya juga. Tadi ya bahwa alam terkembang jadi guru di Minangkabau, kalau mau lihat praktek yang lebih real itu kan kayak lubuk larangan gitu ya. Jadi mereka membatasi orang untuk panen dan segala macam gitu. Sama sasi di Maluku, Papua dan seterusnya. Jadi praktek-praktek itu kan sebenarnya tersebar. Problem selama ini kalau tadi ya bahwa ini kompetisi dia satu sama lain sehingga kita mendapat yang terbaik. Kita terdiri atas begitu banyak kan suku bangsa gitu ya yang punya praktek macam-macam seperti tadi sangat bervariasi gitu. Waktu ngobrol sama Pak Gita, saya juga sempat ngomong gitu ya, itu soal complexity gitu ya, managing itu. Kalau dulu saya membayangkan Nusantara terhubung sehingga membentuk kayak kesatuan-kesatuan seperti itu. Nah sekarang dengan teknologi sebenarnya gitu ya. Ini kan udah bukan hambatan sebetulnya ya untuk menciptakan kayak sistem yang bisa menangkap kompleksitas itu dan
memasukkannya ke dalam satu platform gitu ya, yang namanya Republik gitu. Ini Oke. cuma kayak semacam bayangan saya, karena lama dulu ya kita bicara, wah itu ada keunikan, keragaman, ada kemiripan dan segala macam. Terus gimana handle itu di dalam satu sistem kenegaraan, gimana bikin pembangunan yang berbasis pada diversity dan seterusnya. Dulu kayaknya nggak kebayang gitu. Sekarang kan sebetulnya dengan komputasi dan segala macam itu menjadi sesuatu yang bukan tidak mungkin gitu dilakukan. Tapi apa nih kayaknya yang perlu dilakukan ya untuk bisa menuju ke sana? Dulu itu nomor satu, jawaban singkatnya, tekanan dari luar itu penting untuk Indonesia mengejawantahkan keragaman sangat-sangat diverse-nya itu menjadi diwujudkan dalam bentuk yang terbaik. Perlu ada semacam panggilan atau urgency bahwa Indonesia gini. Apa-apa kalau ada urgensinya, it will bring the best out of us. Okay. Misalnya pada waktu perang, kemajuan teknologi itu paling mutakhir di situ. Segala yang terbaik dari bangsa Indonesia itu akan keluar, arguably salah satunya pada waktu perang. Ketika tekanan itu ada tekanan eksternal seperti itu ya. Saya rasa mereka harus sadar, para pimpinan adat istiadat atau local government di dalam tingkat provinsi bahkan ke kabupaten, bahwa ada panggilan bagi mereka untuk mengejawantahkan nilai-nilai kearifan lokal di skala dunia. Seperti itu. Contohnya tentang tadi antroposen. Jadi ini Pak Hilman pasti paham bahwa dunia sedang mencari bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam ketidakpastian alam. Di sekitaran Kota Batu, dulu ada batu sangguran dan pucangan yang diekskavasi oleh Raffles. Dibawa ke salah satunya ke Scotland. Satu di India. Ya. Betul, karena Lord Minto itu kan bosnya Raffles. Gitu kan. Dari mana orang sekitaran Batu itu yang walaupun replikanya sekarang disembah gitu ya, bisa tahu bahwa dari situ ada jawaban tentang permasalahan dunia. Dia nggak tahu bahwa kunci antroposen salah satunya itu ada di batu sangguran dan pucangan. Misalnya, apakah sistem kepemerintahan raja-raja Jawa pada waktu itu dipengaruhi atau mampu beradaptasi dengan fenomena geologis seperti letusan gunung berapi? Salah satunya di batu sangguran itu ada clue di situ. Itu kan jauh banget dari yang nyembah-nyembah di batu, bahwa ini ada punya kemampuan potensi explanatory power untuk berkontribusi pada dunia. Dia nggak tahu itu. Jadi menurut saya dia harus diberitahu bahwa ada external threat dari luar buat Indonesia untuk mengejawantahkan perannya di dunia, bahwa ada maksud tujuan. Dan yang kedua, pendidikan itu harus terintegrasi dengan kebudayaan itu. Makanya tadi saya bilang arguably kebudayaan harus diberikan umbrella yang lebih besar. Supaya setelah diberikan repositorinya lewat teknologi seperti yang tadi Pak Hilmar berikan, memang bagus sekali. Dia diberikan pengertian bahwa ini ada jalurnya dengan technological problems yang kita sedang coba cari masalahnya. Di situ loh Pak. Gitu. Nah, PR yang panjang. Karena identitas kita nggak sepenuhnya transparan terhadap diri kita. Kalau Bapak mau tahu tentang, tadi dibilang Lagaligo, itu adanya di Belanda, gitu. Kalau mau tahu tentang peta Trowulan, itu salah satunya di Inggris. Batu sangguran adanya di Scotland. Gitu. Ada banyak potongan informasi tersebar di mana-mana, gitu. Belum dikonsolidasi. Jadi salah satu juga problemnya adalah itu ya, gitu. Produksi pengetahuan yang terkait dengan identitas dan segala macam. Identitas. Identitas. Tanpa tahu identitas, kita nggak tahu dari mana kita berasal, nggak tahu kemana mau pergi. Dan itu kayaknya krusial ya untuk bisa mulai melangkah secara kolektif. Karena tadi ya narasinya masih bolong gitu ya, sehingga kita alasan untuk melakukan sesuatu yang besar tuh belum solid gitu ya. Narasi itu sangat-sangat penting. Secara teknis narasi itu adalah representation of two events, either fiction or real, in a time sequence.
Jadi misalnya Indonesia negara yang besar, itu bukan narasi. Ya. Hal yang bagus diucapkan, tapi itu bukan narasi karena cuma satu event, butuh 2 atau lebih event di dalam satu time sequence supaya kita tahu kita dari mana, sedang apa, misinya apa, mau kemana. Makanya cerita-cerita yang indah, yang bagus selalu punya narasi yang kuat. Dari Mahabharata sampai Harry Potter. Harry Potter punya maksud kehadirannya, struggle di masa lalunya, ke depan dia mau jadi apa. Jadi, nah semua negara yang besar punya itu. Amerika adalah mercusuar demokrasi. Cina dengan narasi pusat dunianya membangun rel kereta api dari Cina sampai kemana-mana. Karena dia pusat dunia kan. Rusia punya narasi itu tentang kejayaan masa lampau yang membuatnya sekarang pergi kemana-mana gitu. Untuk mengembalikan kejayaan masa lampau. Mao Zedong punya itu dalam cultural revolusinya. Indonesia perlu punya itu. Dan saya pikir itu nggak bisa dibuat dalam semalam. Bikin cerita yang bagus itu nggak gampang, Pak. Kalau gampang semua orang bikin novel bestseller gitu ya. Cerita yang bagus itu harus dari hidup yang otentik. Dan saya pikir kita harus melihat ke dalam untuk mencari narasi yang membawa kita keluar. Seperti itu. Ya. Ini udah filosofis banget nih kita, tapi saya mau lebih bagus terlibat di dalam satu kerjasama dengan membawa universitas perguruan tinggi bisa cerita nggak soal itu? Di Inggris itu ada sekitar 35-an akademik yang permanen seperti saya dan bahkan sebagian besarnya jauh lebih senior dan lebih established daripada saya. Saya itu sebenarnya ilmuwan junior dari pantheon of professors. Nah, beberapa dari mereka itu mulai bisa mempengaruhi institusi di mana mereka berada untuk coba membuatnya lebih fokus terhadap kerjasama dengan Indonesia. Misalnya memanfaatkan insentif dari universitas untuk melakukan riset bersama karena itu metrik kesuksesan universitas. Ya dibawa ke Indonesia dong, jangan ke Chile, ke Amerika segala macam. Saya pikir untuk memperpendek cerita, kerjasama yang jangka panjang itu harus di level institusi. Nggak bisa kita buat paguyuban ilmuwan luar dalam negeri segala macam. Karena yang punya resource universitas, alat risetnya ada di universitas. Kalau kerjasama nggak di dalam level di mana rektor turun langsung, agak susah. Nah jadi Nottingham University, Warwick University, Coventry, ITB, IPB, UGM, UI itu pada sekitaran 2 tahun yang lalu buat konsorsium. Loose consortium, there is no building, nothing, it's just a consortium. Tapi di level rektor. Kita berjanji di dalam MOU bahwa kegiatan ajar mengajar idealnya nanti akan diselenggarakan di dalam batas konsorsium ini seakan-akan tidak ada sekat-sekat geografi. Supaya staf bisa saling bertukar pikiran. Ya tentu sayangnya semuanya di Pulau Jawa. Tapi tentu kan universitasnya nggak boleh terlalu jomplang kualitasnya. Gitu kan. Kalau jomplang kebudayaan. Jadi kita mulai dari situ. Saya udah banyak ngomong di acara selain ini tentang UKCIS, nama konsorsium itu ya. Tapi yang saya mau bawa adalah begini Pak. Yang bikin konsorsium seperti itu biasanya bukan orang kita. Biasanya. Inisiatifnya bukan dari kita. Misalnya contohnya ya, Inggris bikin konsorsium serupa dengan Jepang. Inisiatifnya dari Inggris, dari British Council, namanya RIKEN. Persis juga anggotanya mungkin 7 gitu ya. Kenapa? Ini adalah bagian dari diplomasi sains mereka. Gitu loh. Mereka dianggap sebagai membawa misi persatuan lewat sains karena ya Jerman sama imigran Yahudi bisa baik kembali karena sains. Oke lah, itu sains diplomasi seperti itu. Ini kali pertama inisiatif seperti itu yang membawa serta funding dan dukungan dari pemerintah level tinggi itu orang Indonesia yang ngadain. Yang memulai semua steering committee UKCIS itu Indonesian. Indonesian academics in the UK. Gitu loh Pak. Jadi konsorsium itu disitir dalam bilateral partnership dokumen. Kalau Bapak lihat gov.uk, Indonesia UK Partnership Roadmap. Ada namanya UKCIS di situ sebagai salah satu jembatan riset dan inovasi. Nah, dari situlah kita mulai mendanai riset. Ini gayung bersambut dari LPDP ada pendanaan untuk Universitas Indonesia yang mau bekerja sama dengan Inggris diadministrasi oleh UKCIS ini. Didanailah mereka bidang-bidang riset yang sesuai dengan agenda Indonesia. Ini penting banget nih. Kuncinya agenda Indonesia. Ya. Bukan agendanya Inggris. Betul.
gitu loh. Misinya Indonesia masalah tadi batu sangguran lah segala macam, geothermal, sarang rayap, carbon capture and storage, pariwisata, health, tropical disease, semua dari Indonesia. Inggris ini potensinya sebagai second fiddle, sebagai pemberi expertise dan peralatan riset dan yang diperlukan untuk menunjang agenda ini gitu kan. Tapi laboratoriumnya Indonesia. Jadi seperti itulah. Jadi saya kan dibayar bukan buat ngurusin gituan Pak ya. Saya kan dibayar tuh suruh bikin paper, suruh ngajar, kayak begitu kan. Butuh waktu yang lama untuk orang-orang seperti saya untuk membuat universitas mau ambil bagian dalam inisiatif seperti itu, walaupun bukan KPI kami, gitu loh. Universitas di Inggris bukan KPI-nya akademik seperti saya ngurus-ngurusin masalah internasional begini, gitu loh. Tapi karena Indonesia itu sedemikian pentingnya buat Inggris secara geopolitik, otomatis universitas punya insentif untuk mengujung tombaki diplomasi Inggris. Makanya sekitar kita kalau ada kegiatan di sini, makanya saya ada di sini gitu ya. Itu kedutaan besar Inggris selalu membantu kami. Karena misi scientific collaboration ini membawa serta pesan persahabatan dari Inggris dan Indonesia. Jadi seperti itulah kira-kira memperpendek cerita yang saya coba jalani dengan teman-teman. Dan dia jalan di Indonesia di mana? Jadi pada waktu COP26 di Glasgow sekitar 2-3 tahun yang lalu itu 2 Pemprov datang ke situ. Sedihnya hanya 2 Pemprov yang datang. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang datang saya nggak ketemu ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Oke ya. Tapi yang saya bertemu dengannya hanya Jawa Barat dengan Nusa Tenggara Barat. Oke. Di situ Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil, Nusa Tenggara Barat di situ ada Bu Wagub. Nah kita kenalan di situ. Jawa Barat punya concern tentang elektrifikasi transportasi. Nusa Tenggara Barat punya concern dengan sampah kehutanan. Ya kan itu masalah-masalah yang unik di setiap provinsi. Universitas itu gudang expertise. Gitu loh. Kita misalnya permasalahan Nusa Tenggara Barat adalah gimana caranya agar produk non-timber, non-kayu dari kehutanan mereka seperti kopi dan gula aren itu bisa lolos regulasi ketat deforestasi Eropa, European Union. Gimana coba caranya supaya karbon itu yang di lahan gambut, saya juga teliti tentang lahan gambut, itu bisa masuk dalam hitung-hitungan carbon accumulation seperti Vera dan lain segala macam. Itu bukan hal yang trivial. Dan birokrat butuh dilatih. Instrumen perguruan tinggi di dalam pemerintahan daerah pun juga perlu dilatih. Perlu bekerja sama. Nah, hal-hal seperti itulah yang sekarang the devil is in the details. Gitu. Jadi ngerjain udah berapa lama nih sekarang? Baru mulai. Sekarang MOU secara formal baru ditandatangani dengan Jawa Barat tahun lalu dan dengan Nusa Tenggara Barat baru akan. MOU itu buat orang Inggris itu dokumen yang ditandatangani setelah makan malam gitu. Biasanya nggak punya signifikansi legal. Di Indonesia formalitas itu sangat penting. Jadi untuk MOU ini bisa ditandatangani, mereka harus minta persetujuan DPRD, Kemdikbud, luar negeri segala macam. Bagi mereka ini this is and the university itu sabar ya untuk menjalani semua proses ini dan kita yakin ada fondasi formalitas ini membuat kita lebih leluasa ke depan. Gitu. Pengen tahu, saya mau sedikit soal itu karena sering kali ya kerjasama internasional melibatkan perguruan tinggi itu menghadapi tantangan macam-macam lah gitu untuk bisa diimplementasi. Betul, selama ini ngadepin apa yang paling tantangan yang paling menonjol lah sebut gitu ya. Ada tantangan teknis, ada tantangan non teknis, kebiasaan. Tadi salah satunya itu ketidakbiasaan orang Inggris akan formalitas misalnya. Jadi harus ada MOU dulu, harus ada ini segala macam. Kalau nggak kerjasamanya nggak terhitung Pak. Jadi sebagai bentuk kerjasama. Yang kedua kualitasnya masih ada jarak. Itu permasalahannya. Ada jarak. Bahwa di Inggris tuh rata-rata tuh universitasnya walaupun nggak semuanya, tapi udah antara top 100 atau top 150. Di Indonesia ini kecuali mereka yang 4-5 besar di Pulau Jawa itu sisanya masih agak jauh. Gitu loh. Nah, jadi itu satu gap itu juga ya. Kalau kita mau kerjasama 1 tahun di Universitas A di Indonesia, 1 tahun di Universitas Inggris, kan kurikulumnya harus dipetakan.
Nggak cuman oh ya oke deh siap gitu, kan nggak bisa begitu kan. Nah ketika dipetakan itulah ada masalah. Gitu loh, ketidakcocokan. Riset kan nggak bisa berjalan sendiri, harus dengan kurikulum dan teaching juga. Nah terus permasalahan perangai ilmiahnya juga gitu Pak. Iya. Bahwa di Indonesia juga riset-risetnya menitik beratkan kepada hal-hal yang linear misalnya. Jadi menginsentifikasi akademik Indonesia untuk melakukan riset yang interdisipliner itu nggak gampang. Dan lanskap pendanaannya pun belum memberikan insentif bagi mereka untuk mengambil resiko melakukan riset-riset yang interdisipliner. Sekarang ada perubahan. Tapi di Inggris hal itu lebih dihargai karena ada duitnya. Gitu. Misalnya Leverhulme. Itu memang khusus untuk mendanai riset-riset yang antik. Bahkan secara eksplisit dia bilang saya hanya mau mendanai riset yang badan pemberi hibah yang lain gak mau memberikan. Anda mau pergi ke Mars misalnya. Crazy ideas are being valued in the Anglo-American world. Nah hal-hal seperti itulah. Tapi saya rasa karena yang mulai di Inggris itu akademisi-akademisi Indonesia, kita berbahasakan sama. Gitu loh. Saya tahu rekan saya di IPB itu hebatnya di mana, penderitaannya ada di mana. Ya. Itulah yang tidak bisa dibeli. Ya. Nah, tadi soal perangai ilmiah ya. Ini kan ya waktu Nehru bicara soal itu dalam konstitusi, dia tahu betul ya bahwa dia menghadapi problem besar gitu di India. Yang saya kira kita juga punya problem itu ya. Nah, kita ya coba melalui pendidikan dan seterusnya, tetapi sepertinya perlu usaha lebih ya kita untuk bisa menumbuhkan perangai itu, karena bolehlah kita menanamkan itu di dunia pendidikan, anak-anak berpikir saintifik dan seterusnya gitu ya, tapi ketika dia masuk ke kehidupan nyata dia bertemu dengan lautan ekspresi yang bertolak belakang dengan apa yang dia pelajari gitu. Iya. Ini ada agak discomforting development in Indonesia ya. Jadi permasalahan tentang guru besar yang dicabut ke guru besarannya, universitas yang dianggap mungkin tidak merepresentasikan intelektualitas yang netral segala macam. Itu membuat masyarakat, dari mana sih perangai ilmiah datangnya? Gitu kan? Itu dari kebudayaan universitas salah satunya. Oke, kebudayaan universitas kan bukan buat riset doang, harus ada etika akademik. Misalnya kalau plagiat di dalam jurnal itu walaupun gak ada hukum pidananya, orang udah tahu Anda melakukan plagiat, time to go. You lose and you will be embarrassed, you will be shamed in public. Itu kan dari budaya universitas. Ada standar gini Pak, balik ke filosofi lagi. Filosofer seperti di zaman keemasan Islam, Al-Farabi, dia bilang bahwa cerita, narasi, imajinasi itu ranahnya religious belief. Ilmu pengetahuan alam, filosofi itu ranahnya sains dan intelektual. Mungkin dia mau bilang itu universitas seperti itu ya. Masyarakat kan gak bisa menanyakan apa yang bagus, apa yang benar. Dia bahkan gak punya diksinya, kasarnya seperti itu. Mungkin gak ada waktu juga kan, masih ngurusin anaknya yang bisa hari ini makan besok enggak. Jadi masa dia harus buka paper gitu untuk mengatasi hari ini COVID boleh pakai masker atau enggak, dia buka paper gitu kan nggak mungkin. Jadi dia harus melihat standar, ada profesor A dari universitas ini, si kaum intelektual yang punya privilege berada di situ. Ya kasarnya gue nggak ngerti, tapi dia ngomong begitu, ada standar yang tidak bisa diragukan keabsahannya, saya percaya deh. Nah ketika standar itu dihancurkan dengan dipermalukan, ada profesor yang boleh dapat gelar besar dicambut, masyarakat lama-lama kan geli sendiri Pak. Jadi ini apa gunanya Anda di situ gitu loh. Ujung-ujungnya nanti ya saya tanya dukun saya aja lagi. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat menyedihkan. Kalau terus-terus berlanjut, keagamaan tidak lagi memegang otoritas tentang apa yang harus dipercaya dalam masalah-masalah praktif. Universitas pun juga tidak. Akhirnya kita balik ke tribalisme, fanatisme, dan paling kasar itu kekerasan. Dan sebenarnya simptom itu mulai kelihatan kan ya? Sekarang ini kan? Sensitif. Orang kalau keyakinannya belief itu kan bukan sekedar saya percaya, gini loh Pak. Saya percaya ada gravitasi.
Saya tahu ada gravitasi. Mau dikasih duit 1 miliar pun disuruh lompat saya nggak bakal mau. Gitu ya. Nah, belief itu harus didukung rasionalitas. Universitas tujuannya ada di situ. Kalau belief tidak didukung oleh rasionalitas, sedikit saja imanmu digoda atau diserang bahkan, Anda langsung jatuh dalam fanatisme dan kekerasan. Universitas kalau tidak lagi dihormati, bahaya. Karena ketika narasi negara itu hancur, ada gangguan sedikit, masyarakat akan porak-poranda dalam arahnya berlari. Satu lari kemari, satu kemari, satu kemari. Jadi kayak bom waktu. Gitu loh. Resiliensi sosial itu nggak ada perkatnya lagi kembali karena nggak ada standar di situ. Orang bingung mau berpegang pada apa gitu ya. Iya, karena mau percaya sama siapa? Orang kemarin 2019 aja ada permasalahan, nggak usah kayak COVID lah Pak gitu ya. Pula pohon jatuh di mana gitu. Listriknya mati 3-4 hari. Itu salah satu cerminan ketahanan kita. Seperti itulah. Bisa panjang ngomongnya. Iya. Tadi saya sempat nyinggung soal intelektual publik, terus ada reaksi gitu ya. Waduh. Tahu batasannya publik, tapi itu bisa elaborasi nggak? Berkaca di poin saya sebelumnya, intelektual publik itu datang dengan tanggung jawab. Gitu ya. Dia harus bisa undergird atau memberikan fondasi pada imajinasi masyarakat. Ben Anderson bilang bahwa apa sih yang membentuk nation? Gitu. Yang membentuk nation adalah imagine communities. Gitu. Edward Said pun bilang begitu, ada imagine geography. Semuanya itu diimajinasikan. Waktu Verdict ya siapa namanya yang dapat emas itu siapa? Frederick, Rizky dan Gregoria dapat medali. Perunggu ya. Perunggu. Itu dia nangis. Yang pembawa acaranya di TV juga nangis. Saya juga ikut nangis. Rocky Gerung ikut nangis. Menpora ikut nangis. Padahal mungkin mereka bukan hanya tidak kenal satu sama lain, bisa gak juga nggak suka satu sama lain. Kan imaji yang merekatkan itu kan. Nah, intelektual publik kalaupun istilah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, harusnya memberikan fondasi bagi imajinasi itu. Gitu loh, bahwa imajinasi ini bukan sekedar logika mistika, bahwa ini ada identitas yang menjadikannya fondasi. Imajinasi ada asalnya. Gitu loh. Nah, barulah Indonesia bisa memproyeksikan dirinya ke the post-colonial world, to the global world. Saya ingin agar intelektual publik itu bisa mengejawantahkan arti hadir Indonesia di mancanegara, bukan sekedar intelektual dan kemudian minta kekuasaan. Gitu loh. Indonesia harus hadir dengan narasi. Kan banyak competing narasi. Poros maritim, paru-paru dunia, lumbung pangan. Nah, saya di sini mencoba, kalau memang saya bisa menyandang gelar intelektual publik yang sebenarnya saya masih belum pantas lah gitu. Itu mengajukan narasi bersama dengan teman-teman di sini. Indonesia laboratory of the world. Laboratorium dunia. Dari situ Anda bisa di Pulau Satonda dapatkan obat masa depan. Di Papua Anda bisa pelajari sarang rayap untuk membangun arsitektur yang tahan panas tanpa harus pakai AC. Di lahan gambut di Kalimantan Anda bisa mengajari dunia tentang bagaimana caranya merestorasi gambut yang merupakan the largest of, if not the largest carbon sink di dunia. Hal-hal seperti itulah yang membuat Indonesia bangga ke depan, bukan karena dia negara besar, tapi karena dia negara besar dengan tanggung jawab, orang bisa datang di situ cari jawaban dan dapat. Dan jelas kontribusinya apa gitu ada ya terhadap negara besar kan istimewa terpilih mau ngapain? Terpilih untuk ngapain? Saya besar, iya yang lain juga besar terus mau ngapain? No, we're the steward of the earth. We are the champion of the sustainability. Dan itu nggak bisa asal ngomong loh Pak. Betul. Permasalahannya begini, intelektual publik itu tidak mengisi domain diplomasi misalnya. Sains tidak mengisi domain-domain di luar sains di Indonesia. Di Inggris, FCDO itu kan Kemenlunya Inggris Pak ya. Waktu mereka hadir di pembukaan UKICIS, acara konsorsium itu, yang hadir tuh Chief Scientific Officer. Astrofisikis loh Pak. Urusannya di Departemen Luar Negeri. Jadi ketika Inggris ngomong tentang climate change, dia tahu persis para menlunya segala macam. Diplomatnya very very well versed.
on scientific issues. Kalau Indonesia bisa bilang, hey kalian memodelkan lahan gambut itu hanya dengan faktor ekologi dengan hidrologi. Bagaimana dengan faktor mekanikal? Ini teknis gitu ya. Gitu ya. Kalau kalian airi habis-habisan akan ada beban mekanikal yang mengkompromis integrity dari peatland. Hitung-hitungan kalian salah. Gagah. Kalau ngomong pakai sains gagah, Pak. Orang Inggris oke, so give. Kalau nggak ada bargaining power. Gitu ya siap, oke, siapnya kayak gitu terus. Jadi mohonlah agar siapapun yang menyangkakan dirinya intelektual publik itu coba untuk menjembatani narasi sains dengan kebijakan-kebijakan yang tradisional itu bukan di ranah sains. Betul. Gitu. Ya itu yang saya tadi ya mengikuti uraiannya, memang jadi soal yang sangat penting kan, apa sih yang sebenarnya dikontribusi secara intelektual ya, artinya kan pengertian yang sering digunakan orang bicara tentang sebagai intelektual publik tuh adalah berani bersuara terus macam-macam lah gitu ya. Sementara saya sebetulnya juga kepikir gitu ya bahwa kan ada spesifik ya yang dia bawa, pengetahuannya terus bidang keahlian sehingga dia turut membentuk public discourse dari segi itu gitu ya. Yang di kita ada absen tuh gitu ya, karena intelektual publik biasanya bisa ngomong apa aja gitu. Harusnya. Ya kan, jadi kan tidak terbatas pada apa yang dia pelajari gitu ya. Nah dari pembicaraan tadi gitu saya menangkap gitu ya, sepertinya ada satu ambisi intelektual yang agak besar nih gitu yang kita lagi bicarakan gitu ya. Menarasikan Indonesia, terus kemudian coba melihat ya perjalanan panjang dari Indonesia ini dan merangkai begitu banyak unsur yang sangat diverse ini gitu menjadi kesatuan gitu. Agendanya nih agar ini bisa bergerak maju gitu. What do we need to do? Okay. It's very you entertain very different important points there. Pertama tentang definisi intelektual publik dulu tadi di bagian pertama statement Pak Hilmar, bahwa kelihatannya mereka ini mungkin sentimen yang saya dapatkan itu intelektual publik yang mungkin berseberangan dengan pemerintah atau I regard you as an intellectual. Saya menganggap Pak Hilmar dari intelektual publik, walaupun berada di dalam quote-unquote pemerintahan, gitu ya. Tapi kalau memang ada konsepsi bahwa intelektual publik adalah mereka yang berada di sebuah kubu ideologis tertentu, itu alarm tuh Pak menurut saya, gitu ya. Kenapa bisa ada persepsi publik begitu? Apakah pemerintah semacam kayak, mohon maaf, bangkai yang busuk sehingga mereka yang terafiliasi dengannya ikutan bau gitu? Seharusnya tidak begitu. Itu bahaya, sangat-sangat bahaya. Karena intelektual publik tidak boleh memihak. Itu kan gampang diucapkan, tidak gampang dilakukan. Karena setiap orang pengen naik pangkat. Gitu. Itu nomor satu di situ. Dan nomor dua tadi tentang agenda. Indonesia harus melakukan apa ke depan. Standar-standar itu mulai digoyah tentang efikasi dari perguruan tinggi. Misalnya kan ilmu pengetahuan sains perguruan tinggi asalnya. Minimal publik mengerti seperti itu. Sekarang publik banyak di level populer bilang bahwa pendidikan formal, pendidikan tinggi tentunya itu scam. Pendidikan tinggi itu adalah penyeimbang status sosial, gitu loh. Itu mekanisme di mana seorang bapak yang nyebrangin sungai, anaknya ditaruh di kantong plastik gitu supaya dia bisa itu. Punya harapan supaya anaknya jangan kayak dia gitu, bisa naik kelas strata sosial kan. Jadi seperti itu, pendidikan tinggi itu punya impact yang sangat-sangat besar. Di pendidikan tinggi itu orang diajarkan tentang meritokrasi. Meritokrasi berdasarkan akademik. Di ranking dulu saya gitu. Pokoknya saya kalau di ranking pasti kedua paling bawah gitu kan. Dari situ ada keterpacuan untuk maju. Agenda, balik lagi ke agenda. Fundamental agenda itu harus dimulai dari bukan central planning kalau menurut saya. Central planning itu penting, apalagi sebagai gestur Indonesia sebagai negara punya rencana aksi. Fine, wonderful, we need that. Tapi di level lokal, meritokrasi itu harus menjadi bagian dari publik dulu. Agenda step one. Karena dari meritokratik hierarki itu akan lahir keluar figur-figur yang membawa
The best people in the mind. Ada satu orang anak muda yang saya lupa namanya, yang di Eropa dia punya keresahan akan masalah sustainability dan masalah lingkungan. Dia drop out dari sekolah, kemudian dia bikin prototipe gimana caranya supaya lewat prototipe dia itu laut itu bisa dibersihkan. Siapa namanya Pak? Lupa tuh saya. Iya kan? Iya, tapi tahu yang dimaksud ya. Oke, akhirnya dia konsekuen, dia nggak cuma jual narasi narsis dan aktivisme yang nggak jelas. Dia konsekuen, dia keluar di situ, dia crowdfund, dapat investasi, jadi teknologi, akhirnya benar-benar dianya kaya dan planetnya bersih. Itu hanya dimungkinkan dari meritokrasi, the best people in the mind, in the field, the best mind in the field, gitu loh. Nah, universitas harus kembali itu the step one in the agenda. Seperti itu. Barulah narasi publik seperti rencana aksi, strategi keanekaragaman hayati itu bisa gayung bersambut dengan ini, betul ya. Kan ada beberapa kelompok aksi di situ. Kelompok aksi di situ giliran detailnya butuh orang kompeten. Gitu loh. Punya blueprint, nggak ada orang kompeten, dari mana kompetensi berasal? Harusnya dari universitas. Gitu loh. Jadi ini balik ke ya seperti juga tadi ya, melahirkan ya orang seperti itu dari proses di perguruan tinggi ini, ya saya kira bukan hanya tantangannya besar gitu ya, tetapi seleksi yang sekarang ini terjadi ya untuk melahirkan orang-orang kayak begini juga ya seperti Bagus tahu ya, itu nggak mudah gitu ya. Dan saya membayangkan mungkin perlu ada satu overhaul gitu ya. Seluruh ini mesti kita major overhaul. Di mana perencanaan perguruan tinggi ya, terus juga political decisions apa segala macam ini konfigurasinya baru. Harapannya kita akan punya pemerintahan baru gitu sekarang gitu. Harapannya apakah ini mungkin terwujud? What does it entail? Apakah syarat-syarat untuk menuju ke apa yang diharapkan sekarang tersedia? Di dalam fisika, ada beberapa kekuatan, forces. Ini kekuatan beneran, maksudnya gravitational forces, weak nuclear force, strong forces. These forces make the universe as we know it today. All right, these forces make planet where they are supposed to be. Di dalam kegiatan manusia dalam berperilaku dan bersosial pun ada forces yang kemudian dimanifestasikan di level internasional. Misalnya dia ada forces tentang ekonomi mempengaruhi pemilu di satu negara, tentang ketidaksetaraan, itu juga forces. Saya pikir di 2029 atau mungkin dari sekarang bahkan geopolitical forces itu akan menjadi dominan. Karena dua hal. Satu, karena finite resource of natural resources. Ya. Mau nggak mau, Indonesia yang memiliki sumber daya alam pasti menjadi perhatian. Kecuali nikel dan lain-lain sebagainya itu bisa nggak terbatas. Kan terbatas. Yang kedua, karena saya nggak percaya, mungkin ini salah satu camp geopolitik, ada absolute morality di level internasional. Maksudnya gini Pak, kalau saya jadi pemerintah Cina, apa alasannya saya tidak ikut campur dengan pemilu Indonesia? Bukannya saya menuduh mereka ikut campur, saya mempertanyakan ada nggak alasannya saya nggak ikut campur dengan ketiadaan moral absolut di level internasional. Kalau saya pemerintah Australia, apa yang membuat saya tidak ikut campur? Saya ikut campur kan? Berarti ada keterbatasan resource, ada insentif moral untuk ikut campur, geopolitik akan sangat-sangat menentukan di masa depan. Apapun yang menjadi secondary forces di Indonesia, ekonomi, pangan, segala, itu akan sangat dipengaruhi oleh geopolitik. Bahkan dari dulu sebenarnya, kemerdekaan kita tuh dengan Napoleonic Wars itu sangat berdekatan. Di masa itu harapan saya, di kepemerintahan, itu saya ingin agar ada kepemimpinan, bukan pemimpin ya, bukan satu orang. Ada kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia untuk keluar dengan narasi yang kuat berdasarkan identitas.
Saya mau tutup dengan ini, ada seorang scholar postkolonial namanya Francis Gauda di Amsterdam. Dia mempelajari tentang pada waktu itu tuh militer Eropa di Indonesia kegiatannya dipantau oleh orang Belanda. Ngapain kamu ada di situ? Ngacak-ngacak orang ya? Enggak, saya kirim foto nih. Gitu ya, foto yang dikirim itu seorang jenderal, kumisnya tebal, sangat maskulin, bersama dengan Pakubuwono, Mangkunegara, Hamengkubuwono, segala macam, dan digambarkan dengan perhiasan yang banyak, gitu ya. Sebagai sosok feminim. Yang si Francis Gauda itu sosok feminim, dia maskulin. Karena pada waktu itu filosofinya adalah alam itu buas. Kami di Dutch East Indies itu membawa peradaban loh. Look at me, it's a marriage. Pernikahan ini nih. Saya membawa, tadinya kalau nggak ada saya nih buas nih. Gini ya nggak bisa. Gitu kan, saya bawa ke situ. The strong narration of Indonesia has to bring about that order. Kepemimpinan harus punya otoritas nilai. Dan di backing oleh kompetensi dan sains yang kuat. Supaya dia bisa bilang ke dunia yang competing forces dominannya itu geopolitics untuk bilang, okay, the planet is in trouble. We know what to do about it. Itu harapan saya ke depan. Bagus Mulyadi, terima kasih udah hadir di tempat kita. Senang sekali nih pembicaraannya, nggak kerasa udah 1 jam. Dan saya kira kita bisa mengambil banyak manfaat dari percakapan kita ini. Thank you, pleasure. Makasih. Terima kasih.